Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, persalinan ini merupakan momen yang sangat dinantikan oleh setiap ibu. Namun, tidak sedikit ibu hamil yang merasa cemas menjelang persalinan karena bayangan rasa sakit dan juga prosedur medis yang mungkin harus dijalani. Di tengah berkembangnya ilmu kebidanan, ada pendekatan persalinan yang menekankan ketenangan, kenyamanan, serta minim intervensi medis, yaitu gentle birth. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai gentle birth hari ini ya, kita sudah memiliki expertnya langsung ya. Sudah bersama kita ada Ibu Bidan Jamilatus Sa'diyah, Sarjana Terapan Kebidanan Bedin. Dari Bidan dan juga seorang founder bumilpamil.id. Selamat sore, Bu Mila. Saya panggilnya Mbak aja nih, Mbak Mila. Boleh. Sore, Bayore, dan semua teman-teman yang udah nonton Instagram Live kali ini. Salam kenal semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini Mbak Mila sehat? Alhamdulillah sehat banget. Excited juga mau sharing sama teman-teman soal gentle birth ya. Karena ini adalah filosofi yang cukup luar biasa dan sebaiknya sebenarnya perlu dikenal oleh banyak orang ya dan masyarakat. Oke, alhamdulillah ya sehat semua di sini dan saya harap sobat sehat yang mendengarkan juga dalam keadaan yang sehat ya di sore hari ini karena kita akan sharing-sharing sebuah informasi yang mungkin belum banyak dari kita mengenal lebih jauh mengenai apa itu gentle birth. Jadi bagi sobat sehat yang punya pertanyaan ya, silahkan dituliskan di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Nah, Mbak Mila, kita belajar dari awal dulu kali ya. Sebenarnya gentle birth itu apa sih? Karena mungkin banyak dari kita yang belum familiar. Baru dengar-dengar kemarin ya, kayaknya yang Nikita Willy sharing-sharing mengenai proses persalinannya. Jadi mungkin bisa dikenalkan apa sebenarnya itu gentle birth. Iya, jadi jailbird ini tuh adalah filosofi kita memandang bahwa proses persalinan diupayakan agar proses persalinannya minim trauma atau ramah jiwa ya, karena seringkali kita sebagai ibu maupun tenaga kesehatan melihat yang namanya sehat itu hanya fisik aja nih. Ya udah yang penting bayinya selamat, warna kulitnya mungkin merah, nangis kuat gitu ya, ototnya aktif, cukup. Tapi kalau mengenai gentle birth, gak hanya sehat secara fisik, tapi bagaimana sehat secara emosionalnya apa enggak. Ibunya trauma nggak dalam proses persalinan ini. Dan si gentle birth ini bukan sebuah metode, tapi filosofi. Artinya bisa dipakai untuk berbagai jenis persalinan. Nah, tapi yang perlu ditekankan bagaimana si filosofi ini bisa kita terapkan agar persalinannya tenang, lalu alami, tadi udah disounding ya, minim intervensi, dan penuh kesadaran. Inilah hal yang paling penting di gentle birth agar proses kita lahirannya juga ramah jiwa. Jadi kita selamat juga secara jiwanya, kita puas tentang persalinan kita, jadi minim trauma gitu. Jadi nggak hanya sekedar fisik aja. Benar-benar mendefinisikan gentle di situ ya, Mbak ya. Tapi apa berarti Betul. perbedaannya dengan persalinan biasa, Mbak Mila? Ya, jadi sebenarnya semua proses melahirkan itu bisa menggunakan filosofi gentle birth ya. Jadi kalau misalnya mau melahirkan normal atau pervaginam, maka di sini ibu harus yang namanya berdaya. Jadi persiapannya itu harus benar-benar holistik, Oh. fisik, mental, spiritualnya. Karena melahirkan nyaman sebenarnya 90% itu berkat persiapan diri ibu dan ayah ya, bukan karena Mbak Mila, bukan karena bidannya, bukan karena dokternya, tapi ibu dan ayahnya yang harus siap. Mulai dari fisiknya, mental, spiritual. Nah, persalinan biasa tuh mungkin kadang kalau kita lihat banyak ibu yang merasa melahirkan itu ya udah lahiran aja gitu tanpa adanya persiapan. Nah, jadi di gentle birth ini ditekankan butuhnya persiapan, kesadaran diri dan holistik. Jadi siapnya itu fisik, mental, spiritual. Lalu
di tenaga kesehatannya itu juga perlu benar-benar menerapkan yang namanya pendekatan gentle. Jadi harus menghindari kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan prosedural ya. Contoh nih, kekerasan verbal yang sebenarnya kita juga pelajari sih di kebidanan namanya respectful midwifery care. Ada juga banyak filosofi di kebidanan yang women center, jadi pusat asuhan itu harusnya di ibu. Nah, kadang kita nggak sadar kalau selama jadi tenaga kesehatan, seringkali kita malah melakukan abusive nih yang bikin ibunya jadi trauma. Ya, contoh, saat dulu aku sering nih, mungkin pernah dengar, mohon maaf kalau misalnya aku sebagai bidan juga nggak sadar ya, dulu sebelum belajar ngomong kayak gini ke ibunya lagi kontraksi. Ibu lagi kesakitan, gitu ya, teriak-teriak. Nah, kita sebagai bidan nggak sadar bilang, aduh ibu jangan teriak-teriak, bikinnya diem-diem. Tapi lagi kontraksi kok malah teriak-teriak. Buat beberapa ibu itu ada yang sangat trauma banget denger ini. Ya ampun gitu ya. Kok gini banget ya bisa nangis gitu. Lalu ada juga yang kekerasan fisik. Misalnya sekarang kita sudah tidak dianjurkan di WHO ada panduan positive childbirth experience. Bagaimana proses lahiran juga diupayakan menurut WHO jadi pengalaman persalinan yang positif buat ibu. Itu kita tidak boleh lagi melakukan namanya Kristeller. Kristeller itu mendorong perut ya. Jadi kita dorong, kenapa? Karena tangan kita nih nggak bisa menilai kuat seberapa kuat sih gitu ya. Jadi khawatirnya nanti punya resiko kepada ibunya ruptur rahimnya, robek rahimnya gitu ya, lalu bisa memicu pendarahan, robekan perineum lebih banyak, dan pasti sakit ibunya. Nah, tapi secara nggak sadar kadang kita panik nih ketika ada sesuatu kegawat daruratan, misalnya ya distosia bahu, baunya terlalu besar, bayinya terlalu besar, makrosomia, terus tiba-tiba macet. Nah, niat bidannya mau ngebantu, ayo dorong, dorong gitu ya. Tapi ternyata itu bisa menimbulkan trauma fisik maupun emosional buat ibunya. Sekarang kan yang dianjurkan tidak lagi Kristeller gitu. Itu contoh kekerasan fisik. Lalu kekerasan prosedural, misalnya intervensi yang berlebihan. Ini sangat-sangat not banget biasanya karena kita bisa lihat contoh operasi sesar yang sangat tinggi di setiap negara. Kalau kita lihat rekomendasi WHO sebenarnya di setiap negara sesar tuh kalau bisa 10 deh sampai 15%. Nah, tapi ini jadi masalah di setiap negara ya. Ternyata angka sesar itu semakin tinggi dan akhirnya sampai ada pernyataan dari FIGO, Federation International of Gyn, judul papernya namanya Cesarean Section Epidemic. Jadi ini dimasuk ke dalam jurnal The Lancet tahun 2017. Sesar tuh sekarang udah berlebihan ya, karena ternyata banyaknya request dari para ibu hamil. Jadi ada risetnya di Cina, mungkin di Indonesia belum ada, tapi kita coba belajar dari studi ada di Cina, banyak ibu yang memilih sesar karena satu, ibu merasa lebih less pain. Ibu merasa sesar itu lebih safety. Ibu merasa sesar itu lebih sehat buat ibu dan bayinya. Nah, artinya kan ada mispersepsi nih, karena sebenarnya Vigo pun menyatakan sesar berlebihan itu beresiko meningkatkan kematian ibu. Karena satu, jadi lebih tinggi nanti plasenta akreta. Jadi teman-teman yang belum tahu akreta tuh plasenta yang nempel kuat di dinding rahim. Harusnya plasenta lahir 30 menit setelah lahir bayinya ini nempel. Nah, resikonya bisa pendarahan, pengangkatan rahim, dan ada ketidakseimbangan mikrobiota. Harusnya bayi kalau lahir per vaginam itu dapat bakteri baik. Nah, sehingga tercegah dari berbagai penyakit seperti asma, atopik, alergi, diabetes. Tapi ketika dia lewat operasi sesar, maka dia bertemu dengan bakteri lingkungan rumah sakit sehingga ada ketidakseimbangan mikrobiota. Nah, di sini harus dikaji nih, kenapa ya kalau sesar lebih dari 10% di setiap negara, apa nih yang salah? Apakah benar semua ibu di sini nggak sesehat itu? Gitu ya, jadi bisa kena request atau intervensi-intervensi yang sebenarnya nggak butuh kita kasih ke ibunya sehingga menimbulkan banyak komplikasi nanti. That's why sesar harus 3T. Tepat niat, tepat indikasi medisnya, tepat waktunya. Jadi dia mulia, tapi dipakainya harus tepat gitu. Itulah tadi ya, panjang banget ya, Pak Yohan, penjelasannya.
Tapi sangat menjelaskan banget sih Mbak mengenai apa namanya proses gentle birth itu sendiri dan perbedaan dengan persalinan normal gitu ya. Kenapa kita perlu gentle birth dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik adalah Mbak mungkin tadi disinggung juga terkait kenapa sih kok tinggi ya apa namanya cesarean section di Indonesia itu karena mungkin ibu takut ya akan rasa nyeri yang dirasakan gitu. Apalagi kita bisa melihat di sosial media mungkin beberapa ibu yang sharing tentang rasa sakitnya melahirkan gitu. Nah, bagaimana gentle birth ini bisa membantu mengurangi mungkin rasa sakit yang dirasakan ibu ketika persalinan sehingga itu menjadi apa ya namanya? Ya, suatu peristiwa yang tidak traumatis lah bagi ibu. Nah, pertanyaan bagus banget nih, Mbak Yoran. Jadi kuncinya adalah pemberdayaan diri perempuan dan keluarganya. Hmm. Jadi ketika perempuan berdaya, mulai dari knowledge pengetahuannya, mulai dari mental dan pikirannya, fisik serta spiritualnya, maka ibu akan jauh lebih percaya diri menghadapi proses persalinan ini. Jadi kalau kita ngomongin nyeri, Mbak Mil lahiran itu nyeri nggak? Kebetulan aku juga sudah melahirkan 5 tahun yang lalu dan di kelas kita selalu bilang lahiran tuh nyeri, ada rasanya gitu ya. Jadi kita nggak pernah bilang oh lahiran tuh nggak sakit, gitu ya. Sakit gitu ya. Tetapi bearable. Sakitnya itu sangat berbeda dengan sakit-sakit yang lain yang suffering atau menderita. Contoh sakit suffering itu patah tulang, kan menderita ya. Karena memang itu harus penanganan lebih lanjut. Tapi teman-teman yang belum tahu tentang si kontraksi atau nyeri ini, kenapa kita bisa minimalisir dan kita bisa atasin. Satu, dari mindset kita dulu, dari knowledge kita memandang si gelombang rahim ini dulu. Jadi ini rahim, teman-teman yang lagi nonton ya, mungkin ada Bumi Pamil di sini. Ini bayinya di dalam, ini mulut rahim. Nah, ketika kita ada gelombang rahim, sebenarnya rahim kita yang bagian atas, fundus, itu sedang mendorong bayi, sehingga bayi itu bisa neken mulut rahim, maka mulut rahim bisa ngebuka sampai 10 cm. Jadi teman-teman yang lahiran normal, nanti mulut rahim ini akan ngebuka sampai 10. Banyak yang belum tahu cara ngeceknya, jadi bukan vagina yang dicek. Nah, bukan vagina dicek berapa senti, tapi tangan bidan dokter harus masuk 2 jari kayak gini. Nah, cara ngeceknya 1 jari ini 1 senti, teman-teman. Jadi ketika masuk, pembukaannya 1, 2, pembukaan 2, 3 segini, 4, 5, 10. Gitu ya. Jadi yang bisa ngebuka si serviks ini adalah gelombang rahim atau kontraksi. Kita nyebutnya gelombang karena kontraksi datangnya tuh kayak gelombang naik, semenit turun. Naik, turun. Banyak yang merasa kalau kita nggak belajar tadi knowledge makanya harus siap. Kontraksi itu terus-terusan. Enggak, cuma naik, turun gitu ya. Dan ini adalah berkah luar biasa dari Tuhan karena ini bentuk cinta paling indah dari Tuhan untuk ngelahirin bayi kita. Bentuk cinta paling indah dari seorang ibu melahirin bayinya. Jadi kalau ada gelombang rahim, harusnya sebenarnya kita sama-sama belajar. Alhamdulillah bilang, puji Tuhan nak. Makin sering gelombang rahimnya, makin turun ya kamu, makin lancar lahirannya. Jadi dari mindset aja kita harus berubah bahwa gelombang rahim ini keberkahan, rasa syukur gitu ya. Dan ngatasinnya satu, ibu harus punya mindset yang positif tentang lahiran. Ini bisa dengan belajar hypnobirthing. Jadi hypnobirthing ini program relaksasi dan sugesti hipnoterapi untuk mengubah persepsi kita tentang lahiran gitu. Karena kita banyak sekali mempunyai persepsi negatif tentang lahiran. Ya, jadi kalau ditanya di kelas nih biasanya lahiran apa pertama kali kalimat yang menggambarkan tentang melahirkan tuh banyak banget Mbak Yoren dan teman-teman nulisnya sakit, hidup dan mati, Waduh. menegangkan gitu ya. Dan ternyata ini bisa muncul karena dari informasi-informasi yang kita dengar. Ya, jadi kayak diklanin di TV. Di pikiran kita lahiran tuh contoh banyak teman-teman nonton TV. Rata-rata lahiran tuh kalau di TV kan digambarinnya kayak teriak, terus tiba-tiba ada adegan scene, ayo bapak mau milih istri atau anaknya gitu ya. Jadi kayaknya udah hidup dan mati gitu. Terus suami dicakar, dijambak gitu kan sehingga ngerasa oh ternyata se-scary ini ya masuk ke pikiran bawah sadar kita. Padahal banyak juga yang lahirannya tenang, lahirannya nyaman, salah satunya dengan persiapan. Jadi mindset kita tuh harus disiapin, bisa belajar hypnobirthing gitu ya, supaya kita punya mindset yang lebih baik bahwa lahiran itu proses sakral.
proses pertama kali aku ketemu bayi. Nah, bayangin nih, Bu yang tampil di sini ya, 9 bulan nggak ketemu orang yang kita sayang, tiba-tiba ketemu hari ini kan happy, excited. Nah, itu yang harus ada di pikiran bawah sadar kita. Sekarang tuh mau ketemu bayinya loh. Mau ketemu orang yang kita kangenin banget, yang sama ini kita tunggu-tunggu. Itu udah bisa ngubah persepsi. Nah, yang kedua, selain dari mind, fisiknya. Nah, ini Bayoren banyak banget ibu-ibu hamil di sini ya, kalau bisa olahraga. Nah, Karena saran dari American College of Gyn, olahraga itu sebaiknya 150 menit per minggu atau seminggu 5 kali. Durasinya 30 menit. Mau jalan kaki, mau yoga, mau pilates, apapun. Itu karena itu bisa mencegah resiko preeklamsia, hipertensi, diabetes, kenaikan badan berlebih, dan nyiapin lahiran normal. Karena nanti otot-otot panggul ini jadi lentur. Jadi kalau teman-teman lihat panggul ini tuh bisa bergerak. Tuh. Ya karena ada ligamen, ada otot. Soas di sini kalau tegang, kapasitas panggulnya jadi susah ngebuka. Bayinya kadang-kadang jadi agak lama turunnya. That's why fisik itu harus siap supaya bayinya nanti mudah lebih turun. Dan stamina, nafas ini menjadi hal yang penting waktu melahirkan. Karena kalau misalnya teman-teman gak latihan nafas, itu akan ambiar rasanya pas hari H mau nafas saja lupa. Itu sedangkan menurut WHO 80% yang bisa mengatasi nyeri adalah breathing nafas. Nah, sayangnya pas hari H nafas yang dibutuhkan nafas mindful. Ini mindful kita sadar kapan inhale, kita sadar kapan exhale. Nah, dari tadi aku ngomong nih nafas tapi nggak mindful. Nah, bagaimana biar bisa mindful memang harus dilatih. Ini yang bisa ngurangi nyeri bersalin. Jadi, ketika teman-teman tenang, konsepnya dari Misal Oden, dia punya teori ya tentang fear, tension, pain. Jadi, ketika teman-teman cemas, nggak dikelola, tension, jadi pas hari H bisa, ini tension, suami kadang dicakar, nih tension, itu akan makin pain. Karena hormon adrenalin naik, ini hormon stres, sehingga hormon lahiran yaitu oksitosin, endorfin turun. Nah, oksitosin ini apa, Mbak Mila? Love hormone, hormon cinta. Saat ibu merasakan nyaman, tenang, percaya diri, oksitosin naik. Jadi, oksitosin inilah hormon yang bikin rahim kita kontraksi. Nah, oksitosin ini luar biasa di perempuan hanya tinggi di 3 hal. Lahiran, nyusu, berhubungan seksual. Tugas oksitosin sama-sama ejection. Jadi lahiran ejection bayi, nyusun ejection ASI, waktu berhubungan seksual, ejection sperma. Jadi biasanya kalau di kelas kita bilang, Pak, Bu, yang sering kita lakukan adalah berhubungan seksual lebih sering pada lahiran dan nyusu. Kita coba lihat hormonnya sama. Waktu berhubungan seksual, apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Berpelukan, berciuman, foreplay, stimulasi puting payudara. Jadi artinya waktu ibu melahirkan boleh nggak dipeluk sama ayah? Yes, that is oxytocin. Boleh nggak ayah ciumin istrinya bilang makasih sayang udah berjuang, I love you, you can do it. Dari oxytocin. Jadi buat ayah yang nonton pas lagi lahiran taruh handphonenya. Pegang tangan ibunya, tatap matanya bilang you can do it. You are powerful. Makasih udah berjuang. Itu yang dibutuhkan ibu. Nah, inilah yang bisa lahiran jadi lancar. Tapi kalau kita teriak-teriak, oksitosin ini turun. Akhirnya kontraksi rahim nggak bagus. Akhirnya lahiran lebih lama. Yang kedua, terakhir, hormon endorfin. Ini hormon anti nyeri. Jadi ini natural painkiller, bisa mengurangi nyeri. Jadi ketika ada kontraksi rahim, Tuhan ternyata nyiptain si endorfin anti nyerinya. Ini bisa aktif kalau ibu tenang. Nah, Mbak Mil, endorfin tuh pernah nggak kita rasain dalam hidup kita? Pernah saat orgasme. Jadi kalau teman-teman lagi orgasme kan rasanya ngefly ya, enak, seperti ada listrik, nyaman, itu endorfin. Nah, ternyata itu anti nyeri. Jadi waktu melahirkan, ibunya ayah pelukin, ayah ciumin, endorfinnya naik, nyerinya jadi bisa berkurang. Masih bisa foreplay? Boleh banget. Ada pasien aku, Mbak Yoran dan teman-teman itu pembukaan 4 senti di Rumah Sakit Jakarta ya. Dia melahirkan dan kebetulan ibunya bawa kamera karena kan dulu belum ada tuh foto-foto buat lahiran itu ya tahun 2016. Jadi bawa kamera sendiri dia bilang, Mbak Mila, tolong videoin ya semua rekaman di sesi persalinan ini karena aku pengen ngasih hadiah buat anak aku nanti. Pas dia udah besar, kita nyambut dia tuh dengan cinta, bukan dengan ketakutan gitu ya, bukan dengan ketegangan. Nah, aku videoin dan mereka berciuman.
Ya, jadi benar-benar berciuman di rumah sakit. Sebagai bidan yang udah belajar, aku bukan malah julid ya. Ya ampun, lagi kontraksi masih aja, kepikiran nggak? Tapi karena kita sama-sama punya mindset dan belajar bahwa oksitosin itu perlu, ya udah santai videoin. Setelah 15 menit dari situ, tubannya pecah. Nggak lama, pembukaannya 7, 2 jam kemudian lahir. Jadi oksitosinnya sebagus itu gitu. Jadi itulah powerful dan tubuh perempuan itu mampu bisa melahirkan bayinya. Karena kalau Allah berikan, Allah mampukan gitu. Jadi banyak persiapannya bayaran. Wow, oke. Berarti selain nanti bisa paling tidak, bukannya tidak ada nyeri ya Mbak ya, tapi mengurangi Yes. intensitasnya, tapi juga memperpendek lama persalinan ya kalau begitu. Iya, benar sekali. Karena Oh. hormon-hormonnya jadi seimbang ya. Jadi Hmm. ibunya jadi lancar lahirannya, manageable juga rasa nggak nyaman di tubuhnya gitu. Oke. Nah, Mbak, mungkin ini juga pertanyaan banyak ibu di rumah sana ya. Untuk gentle birth ini sendiri tuh apakah hanya bisa berlaku pada persalinan normal atau bisa juga di apa ya, diterapkan pada persalinan-persalinan yang dengan penyulit, misalkan mungkin nanti harus sesar atau mungkin ada apa ya yang memerlukan intervensi medis lah gitu. Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi memang kita harus mengetahui dulu bahwa persalinan itu sebenarnya adalah fisiologis, natural, proses alami. Seperti teman-teman buang air besar, buang air besar, buang air kecil, alamiah ya. Ketika yang alamiah ini diganggu, padahal tubuh kita nggak butuh, itulah akan muncul yang namanya komplikasi. Hmm. Ketika intervensi satu dikasih, akan muncul intervensi-intervensi lain biasanya atau namanya cascade intervention. Nah, misal contoh ya, sehari-hari ada ibu nih, pembukaan satu, datang ke bidan, masih fase laten. Terus besok dicek lagi masih pembukaan satu. Nah, ini adalah hal yang normal ya sebenarnya, gitu. Tapi kalau kita tidak teredukasi, baik nakes maupun baik ibunya, kita bisa memberikan intervensi di ibunya. Bu, ini pembukaannya nggak maju-maju, kita induksi ya. Nah, sedangkan induksi ini, di kasus ini belum butuh. Hmm. Induksi akan menolong ketika memang dipakai tepat. Ya, misalnya ketubannya pecah lebih dari 24 jam, gak ada kontraksi, melahirkan lebih dari 42 minggu dan lainnya. Nah, kalau di kasus ini kan nggak butuh. Nah, yang alamiah diganggu itu bisa memicu konsekuensi di tubuh kita. Ya, seperti teman-teman pipis sama pup nih alamiah, tapi aku kasih kateter. Kateter ya, padahal kita bisa pipis di kamar mandi. Apa yang terjadi? Beresiko infeksi saluran kemih lebih tinggi, inkontinensia urin, nggak bisa pipis gitu kan, termasuk melahirkan yang alamiah ini diganggu, maka satu ya, kalau di kasus ini kita induksi nih, padahal oke-oke aja ibunya, kegagalan induksi lebih tinggi, akhirnya ke arah sesar. Yang Hmm. mungkin teman-teman nakes yang nonton tahu skor Bishop, kita nilai kan harusnya kalau tebal tuh belum jadi indikasi induksi, kita induksi. Lalu yang kedua, detak jantung bayinya bisa berubah, ibu merasa makin nyeri, dan akhirnya bisa trauma gitu ya. Nah, kalaupun memang teman-teman butuh intervensi, benar-benar harus dipakai dengan tepat. Karena kalau tadi akhirnya kepake nggak tepat, biasanya muncul intervensi lain, ILA. Oke, sakit banget ibunya pakai ILA. Akhirnya ada intervensi lagi ya dari ILA, ada efek samping beberapa yang harus kita ketahui, bisa mengarah ke intervensi lainnya. Nah, tetapi ketika teman-teman butuh intervensi tadi ya, yang memang sesar karena indikasi medis, misalnya bayinya lintang nih, ini kan indikasi sesar. Lalu plasenta previa, area-area di bawah, nutupin jalan lahir, sampai lahiran nggak berubah juga. Kita harus menuju sesar, tetap sesarnya bisa dipakai dengan filosofi gentle birth. Jadi yang induksi pun juga sama, ketubannya pecah nih, lebih dari 24 jam gak ada kontraksi, harus diinduksi, nggak mau Mbak Mila. Bisa nggak tetap gentle birth? Bisa. Ketika intervensi dipakai dengan tepat, ibunya bisa menikmati, punya knowledge, tahu bagaimana mengelolanya, maka tetap bisa dipakai gentle birth-nya gitu. Jadi sesuai dengan filosofinya tadi harus ramah jiwa. Misal kalau di sesar ya, ramah jiwanya gimana? Ibunya ngobrol dulu sama bayinya. Sayang, mama papa udah saha. Sekarang kita mau sesar. Ikhlas ya, apapun cara jalanmu, mama papa tetap sayang. Lalu Hmm. dari nakesnya, misalnya menyediakan ibu untuk punya birth plan.
sesar ini mau seperti apa, Bu? Oh, ternyata di ruang bersalin dia request ada musik biar lebih tenang. Oh, ada request pendampingan suami, ada request IMD, ini penting buat ramah jiwa bayinya juga, skin to skin gitu ya. Nah, termasuk pada saat mengeluarkan bayi, gitu ya, Mbak Yoren, ada metode gentle cesarean section, itu ternyata prosesnya nggak diambil kuat, tapi biarkan dia prosedurnya tuh pelan, supaya dia sedikit menikmati manuver seperti waktu melahirkan normal, Mhm. gitu. Jadi tetap bisa dilakukan, asal indikasi medisnya tepat gitu. Wah, ini juga informasi baru yang kita baru ketahui ya, Sobat Sehat semuanya. Jadi itu tadi tergantung ininya ya, apabila diberikan di momen-momen yang tepat memang masih bisa dilakukan gentle birth gitu. Tapi kalau yang udah ini nggak sesuai, nah itu beda cerita lagi nih Sobat Sehat. Makanya kayaknya kita perlu tahu lebih banyak ya soal gentle birth ini dan berarti perlu persiapan dari sebelum persalinan ya Mbak Mila ya. Jadi dari jauh-jauh hari harus segera di apa berplan tadi ya, ada berplan dan Yes, sebagainya. ya. Betul. Jadi ibu merasa punya power atas tubuhnya, ibu punya otonomi atas tubuhnya. Inilah yang disebut women center. Jadi Hmm, women center ini ibunya nih pusatnya, bukan nakesnya. Contoh ya, kalau dia menerapkan women center di gentle birth kan sebaiknya women center nih. Contoh posisi melahirkan. Nah, oh, ketika kita belajar posisi melahirkan kan ada posisi setengah duduk, mm, ada nungging, ada jongkok, ada berdiri. mm. Kalau kita menerapkan filosofi gentle birth, tadi ya women center, maka ibu yang nentuin mana yang paling nyaman buat dia. Aku mau jongkok, oke gitu ya. Tapi kalau kita batasin aja ya yang gampang buat bidannya misalnya. Nah, berarti kan asuhannya pusatnya ke kita, Iya. harusnya sebenarnya ke ibu. Nah, itu yang sebenarnya penting. Ibu punya otonomi, ibu punya kebebasan juga dalam berpendapat, punya informed choice, informed consent yang dilakukan dengan baik, itu yang bisa kita lakukan agar filosofi gentle birth ini maksimal terlakukan, Mbak Yora. Oh, oke. Nah, Mbak Mila ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat berhubungan sama kontraksi tadi dari Kak Yumarael. Mbak Mila, kalau HPL udah lewat tapi belum ada kontraksi, sebaiknya induksi atau tunggu gelombang cinta alami dari dedek bayi katanya. Ini adalah kegagalan paling banyak bayaran dan teman-teman ya. Jadi persalin itu bisa muncul di 37 sampai 42 minggu. Nah, ini adalah fase cukup bulan. Karena bisa jadi lahirnya 38, 39, 40, 41, 42 ya. HPL itu 40 minggu. Jadi itu bukan hari pasti lahir, deadline hari itu juga lahir gitu ya. Jadi kalau selama catatan bayinya sehat, kondisi ketubannya oke, plasenta, tali pusatnya aman, ditunggu aja sampai 42 minggu. Karena bisa muncul nanti secara alamiah saat kita tenang. Jadi ibu rata-rata panik nih kalau udah lewat HPL. Tenang, belajar relaxative no birthing biar hormon-hormonnya seimbang. Mau melakukan berbagai metode induksi alami silakan. Kalau dari beberapa studi menyatakan, misal dengan berhubungan seksual, spermanya keluarkan di dalam karena ada prostaglandin, saat ibu orgasme ada hormon oksitosin, dia bisa memicu. Yang kedua, bisa dengan pijat laktasi. Ya, ini ada risetnya, ternyata cukup efektif kalau ibu menstimulasi puting. Ada pijatan di daerah payudara, menstimulasi oksitosin boleh dilakukan. Power walk atau jalan, karena kan kalau kepala bayinya masuk panggul, dia memicu menekan cervix. Kalau cervix ini bisa tertekan kepala, biasanya memicu pituitari ngeluarin oksitosin. Nah, itu boleh teman-teman coba. Tapi kalau semuanya udah kita coba, ya harus tunggu sabar, ikhlas dari semua usahanya ya. Jadi emang harus berserah. Kadang-kadang ketika kita sudah sampai di totok nol berserah, baru kontrasi muncul. Ya, seperti mungkin teman-teman yang nonton Nikita Willy, beliau pun melahirkannya 40 minggu lebih. Bahkan ada keraguan di dirinya, kenapa nggak diinduksi aja, boleh nggak di membran sweeping. Tapi bidannya bilang, nanti bayinya tahu kapan waktu terbaik melihat dunia. Jadi Hmm. kamu aman, nggak ada kondisi medis apapun untuk diinduksi, tunggu. Dan sabar, muncul kontraksi habis itu. Gitu. Jadi semangat yang lagi nunggu kontraksi ya. Semoga bisa dilancarin. Amin. Itu ya untuk Kak Yuma, semoga terjawab. Asalkan kondisinya semua oke, ditunggu saja ya. Tadi bayinya tahu kapan waktu terbaik untuk melihat dunia. Itu mungkin jadi ini ya, sugesti positif juga untuk ibu-ibu yang sedang menunggu. Nah, kemudian Mbak ada lagi pertanyaan dari Kak Cizugra. Mbak Mila, saya mau lahiran pervaginan tanpa robekan.
Kira-kira di bidan atau di RS gitu. Saya tertarik juga sama metode tiup-tiup. Butuh edukasi untuk persiapan anak pertama, HPL Mei katanya. Ya beberapa bulan lagi ya, Mbak. Gimana? Oke, jadi kalau untuk memilih mau melahirkan di mana tempatnya itu adalah keputusan ibu. Jadi dipilih yang paling nyaman saja. Karena mau melahirkan nyaman dan minim robekan tadi, itu kuncinya 90% di kita yang harus siap. Provider mendukung nggak Mbak Mila kesusahan ini? Mendukung. Jadi memang cari yang satu visi misi sama teman-teman. Kalau mau melahirkan normal ya memang harus cari track record yang rumah sakitnya, tempat melahirkannya, nakesnya punya track record lahiran normalnya tinggi. Itu sangat mendukung ya. Termasuk tadi robekan perineum. Silakan dicari, di riset, tapi ibunya dulu yang harus siap. Jadi perineum ini yang belum tahu teman-teman, ini vagina. Baik, kita lewat sini nanti. Ini adalah anus. Nah, perineum ini adalah otot antara vagina dan anus nih di sini. Ini yang kadang-kadang robek ya. Nah, ini tuh robek karena ototnya kaku. Jadi yang harus kita lakukan melenturkan otot-otot ini. Dengan cara apa? Satu, perineum massage. Ini risetnya sudah banyak, bahkan metodenya sudah systematic review, meta-analysis sudah sangat dipercaya. Jadi perineumnya dimasas oleh siapa? Ayah dari 3 6 minggu. Pakai sarung tangan, gel gitu ya. Nanti ada tekniknya. Kalau mau lihat di YouTube atau Instagram silahkan seperti ini. Nah, ini setiap hari. Jadi jangan hanya seminggu sekali, seminggu 3 kali. Memang harus setiap hari. Itu. Dan yang kedua, di sini harus sehat. Jadi nutrisi kita harus oke. Vitamin, mineral, kolagen itu harus dikonsumsi oleh ibu hamil supaya ininya lentur gitu ya. Lalu yang membantu mendukung robekan perineum ini minim adalah posisi melahirkan. Pilihlah posisi melahirkan yang menguntungkan agar proses waktu ngedennya jauh lebih mudah. Salah satunya yang upright, yang tegak sesuai gravitasi. Gitu, karena kalau teman-teman ngeden, contoh ya, misalnya tungtang nih, tulang ekor kita tuh sebenarnya bisa gerak kayak gini. Oh. Dia kontranutasi, ya, dia bisa nutasi. Nah, kalau teman-teman ngedennya hanya misalnya setengah duduk atau telentang nih, terus ibunya nggak nyaman. Kuncinya kan di ibu ya, nyaman atau enggak. Nah, ini kepala neken tulang ekor kita nih tertekan kasur. Maka bayi turun ke bawah kan lebih susah. Iya. That's why banyak teman-teman yang pengen ngangkat pantat waktu lahiran. Pada saat ngangkat pantat, banyak yang suka komen nih, aku sebagai Jangan bidan, gitu. jangan angkat pantat. Nanti robek yang ada makin ngangkat karena kata jangan. Jadi kalau di hypnobirthing kita harus menghindari itu. Sebenarnya taruh pantatnya. Tapi yang sering bikin robek tuh bukan ngangkat pantatnya. Tapi karena tekanan di dalam berlebihan. Space-nya soalnya pas. Kalau space-nya pas di dalam tuh gini, tuh berlebihan. Makanya bisa meningkatkan ruptur. Tapi kalau kita misal jongkok, kan nggak ketekan ya. Ini ada gravitasi, lebih mudah turunnya karena gravitasi. Tekanan di sini jadi nggak berlebihan karena spasial luas tuh. Jadi Oke. posisi menentukan juga. Nah, tips terakhir nih yang sangat-sangat penting, belajar mengedan. Karena seringkali kita mengedannya itu panik jadinya di leher. Jadinya di mata, jadinya di gigi. Biasanya ketika kita ngeden di situ, kita nggak connect sama intuisi kita. Entah kita panik, entah kita nggak ada kontraksi, kita kedenin, ya karena yang ngeden jadi bidannya, ayo bu lagi maju bu lagi salah salah, pokoknya nggak ada kontraksi harus ngeden ya. Jadi ngeden itu harusnya ibu yang memimpin, ibu lah yang tahu kapan ngeden kapan enggak. Ibu bisa aktif sama intuisinya saat orang di sekitar tenang, saat dia tenang. Tapi kalau semuanya panik, ibu panik, ke stop tuh intuitif gitu. Jadi harus ibu yang punya kendali kapan ngeden, kapan selesai. Ngedennya pakai nafas perut gitu ya. Dan nanti teman-teman ngeden itu jangan bayangin langsung keluar bayinya. Jadi pembukaan 10 bayi itu belum kelihatan pas teman-teman ngeden kayak gini. Maju, mundur, maju, mundur ini normal. Karena bayi itu lagi juga kayak memasas nih biar perineumnya lentur. Nah, sampai beberapa kali ngeden ini tips paling penting. Udah crowning. Nah, crowning itu kepalanya sudah ngunci, udah kayak pakai crown mahkota ya. Nggak mundur lagi. Disinilah kuncinya. Jangan ngeden lagi. Ibu harus nafas. Mau nafas tiup-tiup, mau nafas breathing,
mau nafas apapun gitu ya. Yang penting pada saat crowning jangan ngeden lagi supaya apa? Kanan di sini nggak berlebihan seperti hukum fisika. Nah, hukum fisika apalah semakin ditekan semakin gayanya besar di dalam. Jadi pada saat di sini pun bidan secara otomatis jangan neken saat nolong lahiran, kita cukup support. Nah, karena makin neken, yang dalam makin dorong makin robek. Kita hanya support ya, bahkan kalau hands off juga boleh. Nanti biarkan nafas aja. Karena yang bikin bayi lahir itu sebenarnya kontraksi. Tanpa kita ngeden pun bayi itu bisa lahir. Tapi di awal-awal sebelum crowning ya silahkan ngeden dengan intuitifnya boleh. Ketika sudah di sini, ibu, bidan ya sebaiknya cukup nafas. Karena itu bisa meminimalkan ruptur perineum gitu loh. Oh, Bayarnya. oke, ini ada ilmu-ilmu yang kita jarang dapatkan ya Mbak Mila ya, gitu. Jadi kita jadi lebih tahu nih tentang proses persalinan tuh seperti apa. Jadi kalau udah kayak gini kayaknya nggak ada lagi kepanikan yang nggak perlu ya rasanya ya, karena udah Amin, ya betul. semangat persalinannya tuh kayak gitu itu Sobat Set. Bahkan mungkin beberapa dari ibu nggak tahu ya yang dimaksud pembukaan tuh seperti apa dan sebagainya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga dengan Mbak Mila ya. Nah, kemudian Mbak Mila, yes, oke tadi Kak Cizugram semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Sangat dijelaskan dengan rinci. Nah, mungkin beberapa dari sobat saya juga penasaran, Mbak, untuk gentle birth ini sendiri tuh manfaat jangka panjangnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Kenapa kok saya perlu nih menerapkan gentle birth di tengah apa namanya sekarang mah ya udah lahiran-lahiran aja. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu gitu. Ya, itu akan sangat bagus untuk kualitas manusia. Karena dengan kita memberikan proses persalinan yang minim trauma, maka bayi pun akan minim trauma secara emosional dan jiwanya. Tapi kalau kita melahirkannya trauma, bayinya tuh bisa ngerasain traumanya. Dan ini kaitannya erat sekali dengan mental health. Nah, banyak ya yang sekarang tuh fokus sama mental health. Bisa jadi masalah-masalah mental itu muncul ternyata dari mulai dalam kandungan. Nah, bagaimana ibunya tidak melola kecemasan, stresnya, bagaimana kita dilahirkan, itu ternyata mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Jadi efeknya itu untuk generasi agar lebih sehat lahir batinnya, jiwa dan juga fisiknya, gitu ya teman-teman. Jadi dampaknya bisa sampai ke sana. Yang kedua, proses menyusui. Kalau kita punya trauma, maka itu bisa memicu lebih tinggi kejadian depresi pasca melahirkan. Ini ada risetnya ya, ibu-ibu yang bertrauma itu bisa sekian persen lebih tinggi dia mengalami depresi. Kalau sudah mengalami depresi, dia sulit bonding sama bayinya. Hmm. Akhirnya kualitas negara kita juga, sumber daya manusia kita juga jadi nggak oke kelekatan antara ibu sama bayinya. Dan selanjutnya ibu akan mengalami trauma melahirkan, jadi dia akan memilih sesar lagi tanpa ada indikasi medis. Aku trauma lahiran kemarin gitu ya, sehingga muncullah banyak juga masalah-masalah kesehatan kalau kita nggak perlu kendalikan sesar-sesar tanpa indikasi medis ini gitu. Jadi nanti ngaruh juga ke persepsi kita tentang melahirkan, kita bisa ngasih warisan ke anak kita. Nah, mama ya, contoh ini warisan terbaik dari mama aku. Jadi mamaku selalu bilang, mama tuh lahiran kamu gampang. Mamah-mamah melahirkan anak tuh 5, jadi 2 di rumah, gak sengaja, karena nggak ngerasain kontraksi gitu ya, kebrojolan, ketiga, keempat, kelima, nyampe rumah sakit, ngeden lahir. Mama yakin kamu juga bisa. Masuk tuh mindset warisannya ke kita ya. Jadi kita merasa percaya diri, powerful. Tapi kalau kita trauma, bisa dari kecil kita udah ngomong ke anak kita, Mama lahiran kamu tuh ya hidup hidup dan mati. Nyusahin banget waktu lahiran misalnya. Padahal anaknya nggak salah apa-apa ya. Darahan gitu. Masuk ke kita, bahkan ada salah satu pasienku yang suaminya yang malah trauma. Ibunya tenang aja ya, lahiran dia percaya diri. Tapi pada saat ibunya lagi kontraksi, hanya mulai panik ya.
yang gak usah dipaksa ini aku nggak tega ngeliat kamu kesakitan gitu. Sampai akhirnya dia minta request, paling nggak istriku disesar aja ke bidannya. Nah ketika dikaji ternyata ayah punya trauma. Iya mbak, ternyata dari kecil orang tua aku selalu ngomong ke aku selalu gitu. Mama tuh lahiran kamu dulu mau mati, pendarahan. Akhirnya masuk di sini. Padahal nggak semua ibu akan seperti itu lahirannya. Tapi di otak aku udah merasa lahiran tuh sangat menakutkan, hidup dan mati. Jadi aku takut banget gitu. Jadi warisan yang indah buat anak kita. Nah, satu lagi nih yang sering dibahas, manfaat melahirkan perpaginam atau melahirkan alamiah. Karena dengan kita berdaya, sebenarnya hampir 90% kita bisa melahirkan alamiah. Nah, kalau kita nggak menyiapkan diri, barulah persalinan bisa menjadi komplikasi ya. Jadi, kalau kita melahirkan alamiah, satu, teman-teman, bayi kita akan mendapatkan bakteri di sini Mhm. namanya mikrobiom sehingga tadi terhindar dari atopik, alergi, asma, depresi pernafasan gitu ya dan juga diabetes. Nah, yang kedua, bayi ini teman-teman pada saat lahir nggak turun kayak gini lurus. Nah, Oh. mereka bermanuver. Jadi dari bayi kita tuh bermanuver melakukan 7 putaran. Engagement, turun ke pintu atas, descent, dia flexion, nudukin dagu ke dada, internal rotation. Jadi bayi kita nggak usah dikasih tahu nanti nunduk ya deh, nanti muter ya gitu. Karena ini alamiah semua. Nah, dan dia muter lagi di luar, ini punya manfaat mengaktifkan sinaps-sinaps di otak bayi kita sehingga membantu kecerdasan. Lalu pada saat ada kontraksi, bayi ini dorong ya. Nah, ini tuh ada respon di sensor motor sehingga menstimulasi primitif refleks sehingga ngaruh nanti dengan motorik bayi-bayi kita. Makanya kalau kita ke psikolog suka ditanya di form kuesionernya lahiran kita apa? Normal atau sesar, bukan untuk membedakan ibu normal sesar, tapi untuk melihat asesmen udah dapat stimulasi primitif refleks gaya dari lahiran kita. Sayang kalau kita lewatkan. Yang terakhir, membantu mengurangi resiko depresi pernafasan karena teman-teman bayi ini tuh di dalam isinya full cairan paru-paru. Ya. Jadi kita nafasnya dulu masih lewat plasenta tali pusat. Ketika lewat jalan lahir, Hmm. nah ini dikompres dadanya. Nah, ketika ada kompresi dada, sepertiga cairan dari paru-paru bisa keluar, makanya bisa mengurangi resiko depresi pernafasan. Memudahkan delay, delay ini ditunda. Menjepit tali pusat. Nih aku izin sampaikan ya, Mbak Yoren agak panjang dikit lagi. Nah, tali pusat ini zaman dulu langsung kita jepit-jepit potong. Mhm. Sekarang teman-teman WHO menyarankan delay cord clamping. Jadi kita harus nunda nih, potongnya jepitnya minimal 3 menit gitu ya syaratnya ibu bayinya sehat. Apa pentingnya Mbak Mila? Karena di sini banyak zat besi, banyak stem cell. Kita alirin maksimal mencegah dia jadi anemia. Oh. Murah, efektif. Karena banyak banget bayi-bayi Indonesia yang anemia. Kalau udah anemia ngaruhnya ke fokus, konsentrasi, motorik, bahasa, kecerdasan, kita lakukan ini maksimal. Sesar bisa nggak? Bisa. Jadi normal sesar bisa delay. Nah, tapi sayangnya SOP di rumah sakit kalau sesar karena dingin dan harus prosedurnya mungkin cepat, jadi nggak bisa lama-lama ya. Kadang agak sulit diterapkan delay. Gitu Mhm. itu keuntungan Mekele normal. Yang terakhir IMD. Ini penting untuk menyusui teman-teman. Jadi meningkatkan keposibelan untuk inisiasi menyusui dini. Jadi bayinya dilap, nggak mandi ya, dipotong tali pusat, langsung taruh dada ibu. Nah, ini yang disebut IMD, skin to skin. Bayi nggak pakai baju, ibu nggak pakai baju. Jadi Oh. nggak dibedong dulu, nggak dipakai topi, udah Oke. taruh. Nah, ini bukan skin to skin yang benar. Jadi IMD yang benar tuh harus skin to skin, syaratnya satu, ibu sehat, bayi sehat. Gitu. Oke. Sesar bisa nggak? Bisa. Tapi sayang lagi SOP. Banyak yang melakukannya tidak lama kalau sesar. Sedangkan di IMD yang benar, selain sentuh skin, satu dilakukan di 1 jam pertama kehidupan. Yang kedua harus minimal sejam. Jadi Oke. nggak ditimbang dulu ya Bu, observasi dulu ya Bu 5 jam baru taruh dada. Tapi benar-benar langsung taruh. Dan Oke. nggak cuma nempel, angkat. Atau 5 menit, angkat. Jadi dia harus minimal sejam di 1 jam pertama kehidupan gitu ya. Emang seberapa efeknya nih sama bayi Mbak Mila sampai kita harus perjuangkan ini? Satu, mengurangi stres bayi. Karena kan bayi dalam tuh hangat, gelap, detak jantung nafas ibu dengar tiap detik. Pas lahir itu lebih banyak suara Mhm. terang, detak jantung nafas ibu nggak dengar, sebenarnya dia stres. Ketika Mhm. ditaruh dada, turun hormon stresnya. Oke. Jadi Hmm. lebih sehat apa namanya bayi-bayi ya. Yang kedua mengurangi kejadian kematian bayi sampai 20% kalau Oh. menurut riset. Mhm. Karena ketika taruh di dada suhu bayi itu stabil. Nah, Oke. teman-teman lihat ya inkubator di rumah sakit kan buat menghangatkan.
tubuh ibu jauh lebih hebat daripada inkubator buatan. Belum ada inkubator buatan manusia yang seperti ini. Jadi Mhm. ketika ditaruh di dada sini, nggak hanya hangat teman-teman, meregulasi detak jantung, nafas, gula darah. Hmm. Terakhir, meningkatkan keberhasilan nyusu. Karena risetnya, ibu-ibu yang IMD dengan benar, itu 80% keberhasilan menyusui jadi lebih tinggi dibandingkan yang nggak IMD. Nah, perilaku bayi berlahir tuh awalnya tidur dulu. Jadi 5 menit awal tuh dia tidur ya, ntar 10 menit dia ngecap-ngecap, ambilin ketuban di tangannya, menit ke 30 baru ngambil bakteri di Oke. dadanya. Menit ke 50 baru dia mulai mencari puting karena baunya seperti air ketuban. Mm-mm. Nah, makanya bisa meningkatkan kolostrum pertama keluar ya. Mm. Di menit ke 50 baru mulai mencari. Tapi kalau kita nyium di 5 menit, dapat pas apa? Tidur aja bayinya gitu. That's why itu alasannya harus sejam. Dan goalnya nggak harus dapat puting, yang penting squeeze. Tapi Oh, dari sejam nggak dapat, arahkan. Nah, banyak banget ternyata Mbak Yoren manfaatnya ya. iya. Kalau kita Waduh. obrolin gitu. Iya, wah luar biasa banget ya bagi sobat sehat nih untuk menyemangati kita biar bisa lahiran normal ya karena manfaatnya luar biasa sekali apalagi sudah ada gentle birth nih. Oke, Mbak Mila ini nggak kerasa kita udah ngobrol setengah jam lebih ya. Biasanya siaran sehat kita setengah jam tapi ini spesial untuk bahasin gentle birth. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan menarik kita di sore hari ini, Mbak Mila mungkin bisa sampaikan pesan sehat ya, pesan sehat singkat untuk sobat sehat terkait topik hari ini. Silahkan, Mbak Mila. Ya, jadi buat teman-teman, proses melahirkan ini proses sakral yang kita ingat sepanjang hidup kita. Jadi siapkan agar minim trauma. Dan siapkanlah secara holistik, fisiknya, mental, spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Karena ini bukan hanya peristiwa biologis, lahirin bayi, tapi ini peristiwa spiritual. Kita akan banyak belajar sabar, tenang, belajar tentang kekuatan, belajar cinta, dan dari situlah ada calon halifatullah, calon wakil Tuhan di bumi yang punya visi misi mulia di dunia. Bisa jadi teman-teman yang lagi hamil, bayinya bisa jadi calon pemimpin, presiden nanti. Nah, sayang sekali kalau kita nggak bina dari dalam kandungan sampai nanti melahirkan. Jadi siapkan ibu dan ayah agar generasi yang hadir nggak hanya sehat fisikal, tapi semoga bisa sehat secara batinnya, secara spiritualnya. Dan ini salah satu pesan guruku yang luar biasa namanya Dr. Erwin. Beliau adalah psikiater anak dan remaja. Mila, sekarang banyak banget remaja-remaja itu bipolar, kecanduan games, kecanduan pornografi. Bisa jadi kita lupa sebagai nakes untuk nyehatin bayi-bayi yang lahir nggak hanya sehat fisiknya, tapi kalau bisa emosi dan spiritualnya. Karena banyak di tahun 2000 cerdas-cerdas IQ-nya, tapi kenapa kita masih banyak perang? Tapi kenapa kita masih banyak ngerasa dunia tuh nggak enak banget ya? Nah, mulailah dari dalam kandungan. Jadi terakhir, if you want to change the world, start it from pregnant moms. Semangat ya buat semuanya, karena kita membangun peradaban bukan hanya sekedar hamil dan melahirkan. Thank you banget buat Kak Yoren dan Kemenkes atas IG Live-nya hari ini. Oke, kita juga terima kasih banyak Mamila untuk waktu informasi dan ilmunya di sore hari ini. Wah, luar biasa sekali ya, sobat sehat semuanya ya untuk materi, bukan materi sih, kita sharing-sharing ya, sharing-sharing di sore hari ini. Semoga bisa menambah wawasan sobat sehat dan awareness sobat sehat terkait apa itu gentle birth dan apa pentingnya, apa manfaatnya dan banyak lagi kita tadi udah bahas ya. Maaf banget nih Sobat Sehat, nggak semua pertanyaan bisa terjawab ya karena waktunya terbatas. Mungkin nanti bisa langsung ke Instagramnya Mbak Mila untuk tanya-tanya langsung ya terkait topik hari ini, terkait gentle birth. Apalagi kemarin ada Nikita Willy yang mempromosikan juga. Mungkin nanti bisa kepoin langsung ke Instagram Mbak Mila. Sekali lagi terima kasih Mbak Mila. Sama-sama, terima Oke. kasih. Dan untuk sahabat saya, terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Dan demikian ya perbincangan kita mengenai bersalin nyaman dengan gentle birth. Tentunya bersama Bidan Jamilatul Sadiah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Yura Aurelia dan Mbak Mila pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.